Ada seorang wanita yang menghabiskan 3 tahun mengejar manifestasi seolah-olah itu adalah pekerjaan penuh waktunya. Dia mengumpulkan kristal, membersihkan ruangannya dengan sage setiap siklus bulan, dan mengisi 17 jurnal dengan afirmasi. Dia mengikuti lokakarya, membeli kursus, dan mempelajari metode visualisasi dari setiap guru spiritual yang ditemuinya. Namun, rekening banknya tidak berubah. Hubungannya tetap sama. Mimpinya terasa semakin jauh dari sebelumnya. Kemudian, pada suatu sore Selasa yang biasa, sesuatu berubah. Dia duduk di mobilnya setelah pertemuan yang mengecewakan. Dia tidak mencoba mewujudkan keinginannya, tidak mengulang afirmasi, tidak memvisualisasikan kelimpahan, dia hanya duduk. Dan dalam ruang penyerahan total itu, sebuah kesadaran muncul dari suatu tempat di luar pikirannya. Kamu telah melawan hal yang justru ingin kamu ciptakan. Pada saat itu, semua yang dia yakini tentang manifestasi runtuh. Dia melihat bahwa dia telah beroperasi dari frekuensi kekurangan sambil mencoba menciptakan kelimpahan. Setiap metode yang dia gunakan secara halus menyatakan bahwa apa yang dia inginkan belum ada. Setiap praktik yang dilakukannya berakar pada keyakinan bahwa ia harus mendapatkan apa yang secara alami menjadi miliknya. Itulah hari ketika ia berhenti berusaha mewujudkan sesuatu dan mulai membiarkan apa yang sudah bergerak ke arahnya. Apa yang Anda inginkan bukanlah sesuatu yang terpisah dari Anda. Itu bukanlah sesuatu yang harus Anda kejar, bujuk, atau buktikan diri Anda layak untuk menerimanya. Apa yang Anda inginkan sudah menjangkau Anda melalui medan kuantum dengan intensitas yang sama seperti Anda menjangkaunya. Pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah manifestasi berhasil, melainkan apakah Anda secara vibrasional siap menerima apa yang sudah menjadi milik Anda. Namun, berhentilah sejenak di sini, karena wawasan ini membutuhkan perubahan total dalam cara Anda dikondisikan untuk berhubungan dengan keinginan. Sejak usia muda, Anda diajarkan bahwa menginginkan sesuatu berarti Anda tidak memilikinya. Bahwa menginginkan sesuatu berarti Anda kekurangan. Bahwa membutuhkan sesuatu berarti Anda tidak lengkap tanpanya. Ini bukan hanya ide, ini adalah jejak energi yang tertanam dalam sistem saraf Anda, memicu respons otomatis setiap kali keinginan muncul. Perhatikan apa yang terjadi di tubuh Anda ketika Anda memikirkan sesuatu yang sangat Anda inginkan. Rasakan ketegangan, urgensi, dan kecemasan halus yang muncul. Ini adalah sistem saraf Anda yang mengaktifkan frekuensi kekurangan karena telah dikondisikan untuk menghubungkan keinginan dengan perpisahan. Tetapi bagaimana jika keinginan bukanlah bukti dari apa yang hilang? Bagaimana jika keinginan sebenarnya adalah bukti dari apa yang sudah terhubung dengan Anda? Dalam medan kuantum, tidak ada ruang kosong. Apa yang tampak kosong sebenarnya adalah medan potensi tak terbatas, yang menyimpan setiap kemungkinan yang pernah ada atau dapat ada. Keinginan Anda tidak berasal dari kekurangan. Keinginan itu muncul dari medan ini yang mengenali dirinya sendiri melalui kesadaran Anda. Ketika Anda merasa tertarik pada sesuatu, Anda tidak mengidentifikasi apa yang tidak ada dalam hidup Anda. Anda merasakan apa yang siap untuk terwujud. Ini sepenuhnya mengubah hubungan Anda dengan manifestasi. Keinginan Anda bukanlah masalah yang harus diperbaiki, melainkan hadiah untuk diterima. Keinginan bukanlah tanda bahwa ada sesuatu yang salah, melainkan undangan untuk berkembang menjadi versi diri Anda yang lebih utuh. Keinginan bukanlah dorongan acak dari ego, melainkan sinyal tepat dari alam semesta tentang apa yang siap untuk diekspresikan melalui Anda. Sebagian besar orang terlalu memperumit manifestasi karena mereka telah diajarkan bahwa segala sesuatu yang bermakna membutuhkan perjuangan. Mereka menumpuk teknik di atas teknik, percaya bahwa lebih banyak usaha sama dengan hasil yang lebih cepat. Tetapi pemahaman kuantum menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Medan tersebut merespons bukan pada usaha, tetapi pada koherensi. Bukan pada keputusasaan, tetapi pada keselarasan. Bukan pada keinginan, tetapi pada keberadaan. Bayangkan garpu tala. Ketika satu dipukul, yang lain dengan frekuensi yang sama mulai bergetar, bahkan di seberang ruangan. Tidak ada usaha yang terlibat. Tidak ada upaya untuk mencocokkan.
Mereka beresonansi secara alami karena begitulah cara kerja sistem getaran. Manifestasi beroperasi dengan cara yang sama. Kesadaran Anda terus-menerus memancarkan frekuensi berdasarkan keadaan emosional dominan Anda, keyakinan Anda, dan rasa aman sistem saraf Anda. Segala sesuatu yang Anda inginkan ada pada frekuensinya sendiri. Ketika keadaan internal Anda cocok dengannya, resonansi terjadi secara otomatis, bukan melalui paksaan, tetapi melalui keselarasan. Di mana sebagian besar orang berjuang adalah mencoba mengubah frekuensi mereka hanya melalui pikiran, menggunakan afirmasi, visualisasi, dan berpikir positif untuk mengesampingkan pola emosional yang lebih dalam. Itu seperti mencoba mengubah suara gitar dengan berpikir berbeda tentang senarnya. Suara bergantung pada ketegangan senar, bukan pada pikiran Anda tentang musik. Tubuh emosional Anda seperti senar-senar itu. Frekuensi yang Anda pancarkan dibentuk oleh ketegangan atau kenyamanan yang Anda bawa. Jika Anda menyimpan stres seputar uang, trauma dari pengalaman masa lalu, atau ketakutan berbasis bertahan hidup, tidak ada jumlah pemikiran positif yang akan mengubah sinyal energi Anda seputar kelimpahan. Medan energi merespons apa yang Anda rasakan, bukan apa yang Anda pikir seharusnya Anda rasakan. Anda telah diajarkan bahwa Anda harus bekerja keras untuk menerima apa yang Anda inginkan. Tetapi manifestasi kuantum beroperasi secara berbeda. Anda tidak menciptakan apa yang Anda inginkan. Anda menjadi terbuka terhadap apa yang sudah mencari Anda. Anda tidak mewujudkan sesuatu melalui paksaan, Anda mewujudkannya melalui resonansi. Anda tidak menarik dengan berusaha lebih keras. Anda menarik dengan berusaha lebih sedikit dan menjadi lebih baik. Ini bukan angan-angan, ini adalah cara kesadaran berinteraksi dengan realitas. Ketika Anda memahami ini, manifestasi berhenti menjadi sesuatu yang Anda latih dan menjadi sesuatu yang Anda ekspresikan secara alami. Alasan mengapa banyak ajaran membuat Anda frustrasi adalah karena mereka mendorong Anda untuk memanipulasi realitas dari luar, padahal perubahan hanya terjadi dari dalam. Mereka menyuruh Anda untuk mengejar apa yang sudah bergerak ke arah Anda. Mereka menyarankan untuk menjadi layak atas apa yang sudah selaras dengan Anda. Dan inilah paradoksnya, manifestasi sejati itu sederhana, dan kesederhanaan itulah yang membuatnya sulit diterima. Karena kesederhanaan membutuhkan penyerahan diri. Dan penyerahan diri menantang semua yang telah Anda pelajari tentang mendapatkan, berjuang, dan membuktikan nilai diri Anda. Bagaimana jika mencoba mewujudkan sesuatu justru menciptakan perlawanan? Bagaimana jika keinginan Anda bukanlah tujuan yang harus dikejar, tetapi frekuensi yang harus diwujudkan? Bagaimana jika manifestasi bukan tentang mendapatkan sesuatu yang baru, tetapi menghilangkan apa yang menghalangi apa yang sudah menjadi milik Anda? Inilah kebenaran yang lebih dalam, Anda tidak terpisah dari apa yang Anda inginkan. Anda dan keinginan Anda ada dalam bidang kesadaran yang sama. Ketika Anda menginginkan sesuatu, itu menciptakan gerakan yang sesuai dalam bidang tersebut. Dalam teori kuantum, semua kemungkinan ada sekaligus. Saat ini, ada versi diri Anda yang sudah menjalani kehidupan yang Anda inginkan, mengalami kelimpahan, kesehatan, cinta. Ini bukanlah masa depan yang jauh. Ini ada sekarang. Pertanyaannya adalah, versi mana yang Anda selaraskan? Manifestasi bukan tentang menciptakan, tetapi tentang memilih. Ini tentang bergeser ke realitas yang sudah sesuai dengan keinginan Anda. Tetapi kebanyakan orang tetap terjebak karena mereka mencoba bergerak maju sementara secara emosional terikat pada masa lalu. Mereka menginginkan kelimpahan sementara merasakan kekurangan. Cinta sementara tetap berpegang pada kesepian. Kesuksesan sementara tetap terikat pada perjuangan. Ini menciptakan gangguan, seperti mencoba menyetel sinyal sambil menyiarkan gangguan statis pada saat yang sama. Kuncinya adalah koherensi, menjadi satu dalam frekuensi Anda. Menyelaraskan pikiran, emosi, tubuh, dan energi Anda dengan realitas yang Anda pilih. Ketika Anda beralih dari keterpisahan ke koneksi, dari kebutuhan ke pengetahuan, dari usaha ke kemudahan, semuanya mulai berubah. Sistem saraf Anda menjadi jembatan. Bukan pikiran Anda,
tetapi keadaan tubuh Anda yang menentukan apa yang Anda terima. Ketika tubuh Anda merasa seolah-olah Anda sudah memiliki apa yang Anda inginkan, realitas mencerminkan keadaan itu kembali kepada Anda. Ketika terasa kekurangan, itulah yang terus muncul. Itulah mengapa manifestasi sejati adalah tentang perwujudan. Ini tentang merasa aman dalam pengalaman sudah memiliki apa yang Anda inginkan. Dan inilah paradoksnya. Ketika Anda benar-benar merasa sudah memilikinya, Anda berhenti membutuhkannya. Anda masih menginginkannya, tetapi tanpa keterikatan. Anda terbuka, tetapi tidak bergantung. Keadaan itu magnetis. Ketika Anda merasa utuh, Anda menarik lebih banyak hal yang mencerminkan keutuhan Anda. Ketika Anda merasa berlimpah, kelimpahan mengalir. Ketika Anda mewujudkan cinta, cinta akan muncul di mana-mana. Anda berhenti mengejar, dan mulai menerima. Anda berhenti meminta, dan mulai mengizinkan. Anda berhenti menjadi, dan mulai menjadi. Dan dari keadaan itu, segala sesuatu yang sesuai dengan Anda secara alami akan menemukan jalannya kepada Anda. Ada sebuah momen yang hampir tidak pernah dibicarakan siapapun. Momen yang dari luar tampak tidak dramatis, tetapi secara internal, momen itu mengubah segalanya. Ini adalah titik di mana identitas lama Anda kehilangan cengkeramannya, dan realitas baru Anda mulai stabil. Inilah yang dapat disebut titik keruntuhan. Ini tidak terjadi ketika Anda akhirnya mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ini terjadi tepat sebelum itu, ketika Anda berhenti bernegosiasi dengan keraguan. Sampai sekarang, Anda mungkin telah bergerak bolak-balik antara dua keadaan. Suatu saat Anda merasa selaras, yakin, terbuka. Saat berikutnya, pola lama kembali, bertanya-tanya, terlalu banyak berpikir, mencari bukti. Bolak-balik ini menciptakan ketidakstabilan dalam frekuensi Anda. Tetapi titik keruntuhan berbeda. Ini adalah momen di mana Anda tidak lagi membutuhkan bukti untuk tetap selaras. Ini adalah saat Anda berhenti memeriksa apakah itu berhasil. Ini adalah saat Anda berhenti memantau realitas untuk konfirmasi. Ini adalah saat keadaan internal Anda menjadi stabil, terlepas dari apa yang ditunjukkan dunia luar kepada Anda. Dan disinilah sesuatu yang dahsyat terjadi. Karena medan kuantum tidak merespons penyelarasan sementara, ia merespons identitas yang stabil. Ketika keadaan Anda menjadi konsisten, ketika sistem saraf Anda tidak lagi kembali ke pola lama, ketika energi Anda tetap stabil tanpa usaha, medan tersebut tidak punya pilihan selain memantulkan koherensi itu kembali kepada Anda. Disinilah garis waktu runtuh. Bukan perlahan. Bukan bertahap. Tetapi sekaligus. Apa yang tampak seperti penundaan tiba-tiba menjadi percepatan. Apa yang terasa macet tiba-tiba mulai bergerak. Apa yang tampak jauh muncul hampir seketika. Tetapi inilah bagian yang paling banyak disalahpahami orang. Pergeseran ini bukan berasal dari melakukan lebih banyak hal. Itu berasal dari tidak lagi mengganggu apa yang sudah terjadi. Setiap kali Anda ragu, Anda menimbulkan gangguan. Setiap kali Anda memeriksa hasilnya, Anda memberi sinyal bahwa Anda tidak sepenuhnya berada dalam keadaan memiliki. Setiap kali Anda mencoba untuk memperbaiki penyelarasan Anda keluar dari keadaan tersebut. Titik keruntuhan terjadi ketika gangguan itu berhenti. Ketika Anda cukup tenang secara internal, sehingga frekuensi Anda tetap tidak berubah apapun yang terjadi. Ini bukan pelepasan dalam arti menyerah. Ini adalah stabilitas dalam arti mengetahui. Ini adalah perbedaan antara berharap sesuatu akan terjadi dan menyadari bahwa itu sudah terjadi, hanya saja belum terlihat dalam realitas fisik Anda. Dan begitu Anda mencapai titik ini, sesuatu yang halus namun tak terbantahkan berubah dalam cara Anda mengalami hidup. Anda berhenti bereaksi terhadap keadaan. Anda berhenti ditarik ke dalam fluktuasi emosional berdasarkan peristiwa eksternal. Anda berhenti menafsirkan penundaan sebagai kegagalan. Sebaliknya, Anda mulai menjalani hari-hari Anda dengan kepastian yang tenang. Bukan kepercayaan diri yang dipaksakan. Bukan kepositifan yang dipersiapkan.
hanya pengetahuan yang mantap dan mendasar. Dan dari keadaan itu, tindakan menjadi berbeda. Anda tidak lagi bertindak untuk mendapatkan sesuatu. Anda bertindak sebagai seseorang yang sudah memilikinya. Keputusan Anda menjadi lebih bersih. Tanggapan Anda menjadi lebih sederhana. Energi Anda menjadi konsisten. Dan konsistensi itulah yang menciptakan keniscayaan. Karena begitu identitas Anda stabil, realitas akan tertata ulang. Bukan karena Anda menuntutnya, tetapi karena realitas harus sesuai dengan Anda. Inilah pergeseran terakhir. Dari berlatih manifestasi menjadi mewujudkannya. Dari mencoba mempertahankan frekuensi, menjadi frekuensi yang tidak perlu dipertahankan. Dari sesekali menyelaraskan, menjadi hidup dalam keselarasan sebagai keadaan default Anda. Dan ketika ini menjadi alami, sesuatu yang lain akan memudar. Ketergesaan, tekanan, fokus yang terus-menerus pada kapan. Waktu itu sendiri mulai terasa berbeda. Karena Anda tidak lagi menunggu. Anda sudah berada di sana, secara internal. Dan ketika itu terjadi, dunia eksternal akan menyusul dengan cara yang terasa hampir tanpa usaha. Inilah mengapa beberapa manifestasi tampak muncul dari ketiadaan. Manifestasi tersebut tidak muncul dari ketiadaan. Manifestasi tersebut muncul saat resistensi sepenuhnya lenyap. Mereka muncul saat identitasmu berhenti bertentangan dengan mereka. Mereka datang saat kamu menjadi seseorang yang menganggap realitas itu normal. Jadi, jika ada satu hal yang perlu dipahami pada tahap ini, itu adalah ini. Kamu tidak menunggu manifestasimu. Manifestasimu menunggu stabilitasmu. Bukan kesempurnaan. Bukan kepositifan yang konstan. Hanya stabilitas. Keadaan internal yang stabil yang tidak lagi runtuh di bawah pola lama. Dan begitu stabilitas itu tercapai, semua yang telah kamu panggil tidak hanya mendekat, tetapi terkunci. Karena pada titik itu, tidak ada lagi versi dirimu yang dapat menolaknya. Hanya versi yang menerima. Ada satu fase dalam proses ini yang hampir semua orang salah tafsirkan. Ini adalah bagian di mana tampaknya tidak ada yang terjadi. Tidak ada tanda-tanda. Tidak ada pergerakan. Tidak ada konfirmasi. Hanya keheningan. Dan jika Anda tidak memahami fase ini, Anda akan berpikir ada sesuatu yang salah. Anda akan berasumsi bahwa Anda telah kehilangan keseimbangan. Anda akan merasa ingin kembali ke teknik-teknik lama, memperbaiki sesuatu, memulai kembali prosesnya. Tetapi keheningan ini bukanlah ketiadaan. Ini adalah integrasi. Inilah yang dapat disebut jendela hening. Ini adalah ruang antara keseimbangan internal dan refleksi eksternal. Momen di mana identitas Anda telah bergeser, tetapi realitas fisik Anda belum sepenuhnya menyesuaikan diri. Dan disinilah kebanyakan orang gagal. Karena pikiran mulai mencari bukti. Ia memindai lingkungan Anda, mencari bukti bahwa sesuatu sedang berubah. Dan ketika tidak menemukan konfirmasi langsung, ia mengaktifkan kembali pola-pola lama. Keraguan, urgensi, kontrol. Namun, apa yang sebenarnya terjadi pada fase ini jauh lebih tepat. Sistem saraf Anda menstabilkan frekuensi baru. Identitas Anda sedang dikalibrasi ulang ke garis dasar yang berbeda. Energi Anda sedang diatur ulang menjadi koheren. Dan medan energi merespons, tetapi bukan dengan cara yang dapat Anda lihat secara langsung. Karena manifestasi tidak selalu muncul sebagai hasil instan. Terkadang muncul sebagai penghapusan. Segalanya mulai hilang. Kebiasaan lama kehilangan cengkeramannya. Percakapan tertentu terasa tidak pada tempatnya. Lingkungan yang dulunya terasa normal mulai terasa tidak selaras. Ini bisa terasa tidak nyaman jika Anda hanya mengharapkan tambahan yang positif. Tetapi pembersihan ini diperlukan. Karena apa yang Anda masuki tidak dapat sepenuhnya terwujud sampai apa yang tidak lagi sesuai dengannya dilepaskan.
Dan inilah bagian yang membutuhkan kesadaran paling besar. Fase ini akan menguji stabilitas Anda. Bukan dengan memberi Anda apa yang Anda inginkan, tetapi dengan tidak memberi Anda apapun untuk ditanggapi. Tidak ada umpan balik. Tidak ada jaminan. Hanya ruang. Dan di ruang itu, identitas lama Anda akan mencoba menegaskan dirinya kembali. Ia akan berkata, "Mungkin ini tidak berhasil. Mungkin saya perlu berbuat lebih banyak. Mungkin saya sudah kehilangan kemampuan saya." Tetapi pikiran-pikiran ini bukanlah pertanda kegagalan. Mereka adalah gema dari pola yang sedang menghilang. Pertanyaannya bukanlah apakah pikiran-pikiran ini muncul. Pertanyaannya adalah apakah Anda mengikutinya. Karena saat Anda kembali terlibat dengan keraguan, Anda mengganggu integrasi. Anda keluar dari keadaan yang telah Anda stabilkan. Dan siklusnya diatur ulang. Tetapi jika Anda tetap tenang, jika Anda membiarkan keheningan tanpa mencoba mengisinya, sesuatu yang lebih dalam akan terkunci pada tempatnya. Anda mulai percaya tanpa bukti. Anda mulai merasa tenang tanpa validasi. Anda mulai berada dalam keadaan yang tidak lagi bergantung pada konfirmasi eksternal. Dan disinilah manifestasi menjadi tak terhindarkan. Karena medan energi tidak merespon seberapa kuat keinginan Anda akan sesuatu. Ia merespon seberapa konsisten Anda mewujudkannya, bahkan ketika tidak ada yang terjadi. Inilah perbedaan antara keselarasan sementara dan transformasi sejati. Keselarasan sementara terasa kuat ketika kondisi mendukungnya. Transformasi sejati tetap tidak berubah terlepas dari kondisinya. Dan begitu Anda mencapai tingkat stabilitas itu, sesuatu yang halus mulai berubah. Peluang muncul dengan cara yang terasa hampir kebetulan. Percakapan selaras tanpa usaha. Jalan terbuka yang sebelumnya tidak terlihat. Bukan karena tiba-tiba muncul, tetapi karena Anda menjadi siap untuk merasakan dan menerimanya. Dan ketika fase ini selesai, transisinya seringkali tenang. Tidak ada momen dramatis. Tidak ada garis jelas di mana semuanya berubah. Anda hanya melihat ke belakang dan menyadari. Anda bukan lagi orang yang sama yang sedang menunggu. Anda adalah seseorang yang mengharapkan. Seseorang yang mengizinkan. Seseorang yang menerima. Dan dari keadaan itu, realitas tidak perlu lagi meyakinkan Anda. Realitas hanya mencerminkan diri Anda. Jadi, jika Anda pernah mendapati diri Anda berada dalam momen di mana semuanya terasa hening, di mana tidak ada yang tanpa bergerak, jangan terburu-buru untuk mengubahnya. Jangan berasumsi ada sesuatu yang hilang. Jangan mencoba memaksakan momentum. Karena keheningan itu mungkin bukan jeda. Itu mungkin penyelarasan terakhir sebelum semuanya bergeser. Momen di mana dunia batin Anda telah berubah, dan dunia eksternal Anda akan segera mengikutinya. Tetaplah di sana. Bukan dalam upaya. Bukan dalam antisipasi. Tetapi dalam kepastian yang tenang. Karena apa yang terasa seperti ketiadaan seringkali merupakan titik di mana semuanya sedang diputuskan.